Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Dan yang sedang diberikan banyak urusan, ada ya. Semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya dan oke, kita pantengin lagi video baru dari aku. Temanya hari ini adalah apakah dia masih mencintai kamu? Seseorang yang sudah lost contact lama ya, apakah dia masih mencintai kamu? Oke? Buat teman-teman yang mau kepoin seseorang itu, silahkan pejamkan mata dan sebut namanya di dalam hati. Siapa tahu ceritanya sama. Nanti komen ya, tapi kalaupun tidak juga jangan lupa komen dan di-share. Dan baru buat teman-teman yang baru gabung, yang belum subscribe, ayo sekarang subscribe, oke? Oke, lanjut ya. Sekarang temanya adalah apakah dia masih mencintai kamu? Apakah masih mencintai? Apakah dia masih mencintaimu? Oh, sepertinya sikapnya sekarang udah berubah ya. Sudah lebih cuek gitu, udah lebih cuek. Ada orang baru ya sepertinya. Dia sudah memiliki seseorang. Dan sepertinya orang ini memiliki keuangan yang lebih besar dari dia. Atau seseorang yang sekarang dekat ya dengan orang yang kamu sukai ini, yang kamu sayangin ini, ternyata dia memiliki keuangan yang lebih besar dari kamu. Jadi laki-laki ini mencintai kamu karena uang ya. Oke, atau perempuan di sini suka sama kamu ya karena uang. Tapi di sini ada halangan ya. Ada halangan dalam jalannya mereka. Tapi perasaannya ada halangan mungkin karena si laki-lakinya sudah memiliki pasangan ya. Tapi perasaannya dia terhadap orang ketiganya ini atau orang yang sekarang sedang dekat dengan dia, perasaannya dia sayang gitu. Perasaannya dia sayang dan dia dekat karena sayang karena sama-sama atau ada kerjasama dalam sebuah pekerjaan seperti itu. Apakah seseorang yang kamu sayangin ini masih mencintai kamu? Jawabannya adalah, aduh maaf ya, nggak apa-apa ya, langsung aja on didengar semua orang. Bagaimana? Apakah seseorang bukan jadi salah kan ngomongnya. Apakah perasaannya seseorang yang kamu sukai atau kamu cintai ini masih mencintai kamu? Jawabannya adalah saat ini mungkin ke kamu perubahan ya, sikapnya cuek dan lebih diem atau udah tidak peduli dengan kamu gitu, karena ada seseorang yang sekarang dekat dengan dia ya, yang mana seseorang yang dekat dengan dia ini adalah orang yang memiliki finansial atau keuangan lebih bagus dari kamu atau lebih bagus dari dirinya. Jadi dia jatuh cinta itu bukan karena ini ya, tapi karena dia memiliki sesuatu yang lebih, yang bisa membuat dia mensupport dia gitu ya. Tapi di situ ada dalam jalan hubungan mereka ada halangan ya. Entah mungkin si perempuannya ini sudah berkeluarga atau si pasangan atau orang yang kamu sayangin ini juga sudah memiliki orang lain ya. Di sini jadi halangan mungkin kamu gitu ya, pasangannya yang menurut dia jadi halangan untuk dia jalan ke depannya. Perasaannya dia sayang terhadap perempuan yang sekarang dekat dengan dia ini karena juga di sana ada hubungan kerjasama dalam sebuah usaha atau pekerjaan begitu. Dan sikapnya dia sendiri serius ya, serius namun menjumpai masalah dalam sebuah usaha. Tuh kan, emang setiap hubungan pasti ada aja ya, enggak
walaupun orang baru, orang lama pasti akan menjumpai masalah, pasti akan menjumpai ketidaksepemahaman dalam sebuah pemikiran ya. Ada aja yang tidak cocok apalagi dengan orang baru kenal atau baru-baru menjalin hubungan ya. Pasti banyak sekali masalah yang nggak bisa dipecahkan atau ada aja masalah kecil yang sebenarnya orang baru ini belum tahu ternyata orang yang kamu sayangin ini menurut orang baru ini wah orangnya bermasalah gitu, cepet apa ya, mungkin sensitif perasaannya, cepat marah gitu. Karena di sini ada masalah ya, akhirnya mereka ada masalah dalam sebuah usahanya gitu. Namun sikapnya dia tetap serius pada orang yang sekarang dekat ini ya. Anggaplah ini adalah selingkuhannya ya. Jadi kamu adalah pasangan sahnya, dia adalah selingkuhannya. Perasaannya dia saat ini terhadap selingkuhannya sendiri adalah serius gitu. Walaupun di sana mereka ada menjumpai masalah dalam sebuah usaha yang mereka eh, dirikan bersama ya gitu. Nah, loh, di sini ternyata selain selingkuhannya ini, ternyata dia juga sedang dekat dengan orang baru lagi gitu, bukan cuma satu. Ada lagi yang baru ya. Ternyata ini baru banget, mungkin lebih muda usianya ya. Ya, di sana. Tapi ya karena ada ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran ya, yang udah dibilangin kalau setiap kali kita menjalin satu hubungan apalagi masih baru ya pasti konfliknya lebih parah karena kaget. Mungkin sama kamu dia masih bisa menerima ya segala kekurangan yang dia miliki, kamu masih bisa menerimanya menerima dia kembali gitu ya, masih menunggu, masih kepo apa dia sayang sama kamu apa enggak. Tapi ternyata orang baru ini belum tentu memiliki sifat atau perasaan seperti kamu ya, masih setia menunggu dia. Ternyata dia dengan orang barunya juga sikapnya banyak diam gitu. Karena mungkin banyak masalah ya. Kenapa banyak diam di sini? Karena sudah memiliki keluarga ternyata. Jadi orang yang baru baru saja dia kenal ya. Ada lagi. Jadi selain selingkuhannya, dia baru kenal lagi dengan orang lain lagi dan sikap dia tapi berbeda, tidak sayang tapi dia diam. Tidak karena apa, karena si orang baru ini ternyata sudah berkeluarga gitu, akhirnya mereka berpisah gitu ya. Ini dia masih deket ya dengan selingkuhannya tapi dengan orang yang baru dia kenal dia sudah berpisah lagi ya teman-teman, karena dia tahu sudah memiliki keluarga gitu. Dalam keseriusan sikapnya dia nih, sikapnya orang yang kamu sayangin ini dalam jalannya ke depan, itu hubungannya dia dengan selingkuhannya ini banyak menjumpai himpitan atau kesulitan gitu ya. Entah mungkin karena sama-sama sudah memiliki pasangan atau mungkin salah satunya sudah memiliki keluarga begitu ya. Atau juga karena di sini adanya banyak masalah tentang pemikiran, sebuah sebuah hal yang jadi perdebatan dalam sebuah hubungan itu karena adanya masalah konflik kecil-kecil ya, kayak cemburu atau panas hati karena tidak senang melihat eh, orang yang dia sayangi dekat dengan orang lain, atau dia memiliki satu pekerjaan yang mana dia sendiri melihat yang dia selingkuhannya ini melihat kekasih yang kamu sayangin ini ternyata apa ya, dalam bekerja dia digandrungi atau dekat dengan banyak lawan jenis. Itu bisa jadikan konflik ya di antara mereka gitu. Dalam sebuah pasangan ya, nah tuh kan bener mereka penuh dengan kecemburuan gitu loh, panas hati. Jadi nggak cuma sama kamu ya, ternyata dengan selingkuhannya pun dia mengalami tragedi kecemburuan, panas hati, sering konflik di sini ya. Ya memang sebenarnya nggak benar, siapa bisa tebak siapa yang nggak benar di sini? Bukan si perempuannya ya. Di sini ternyata si laki-lakinya yang emang tidak bisa mengerti atau tidak mau mengerti perasaan si perempuan. Nanti kita lihat zodiak apa sih yang seperti itu biasanya, yang nggak mau tahu perasaan pasangannya. Nanti ketebak siapa. Nah di sini
dalam jalannya walaupun mereka di sini penuh dengan konflik atau kecemburuan ya, panas hati, tapi mereka masih tetap jalan terus gitu, masih jalan terus tapi tetap dalam perjalanannya itu eh, mereka nih selingkuhannya dengan kekasih yang kamu udah lost contact lama ini ya masih kekasih lah ya, belum putus. Cuman karena nggak ada komunikasi mungkin kamu yang memblok dia atau dia yang memblok kamu gitu kan ya. Ini juga banyak masalah dia ya kan, terus banyak masalah di setiap, jalannya, mereka ya selingkuhannya itu dengan dia. Karena tuh kan, karena kecemburuan, karena keuangan juga ya jadi konflik di sini ya. Keuangan juga jadi konflik di sini dalam walaupun perasaannya dia saat ini serius terhadap si selingkuhannya ini, tapi perjalanannya mereka penuh dengan himpitan dan kesusahan karena keuangan dan juga perasaan cemburunya yang terlalu tinggi gitu. Tapi mereka tetap jalan bersama gitu. Nggak ya, ya mau dibilang gini ya, sebenarnya yang bukan yang perempuannya mungkin mau berpisah, tapi si laki-lakinya mencegah karena menurut dia mungkin ini perempuan atau ini kebalikan ya, energi bolak-balik ya kawan-kawan, karena general reading bisa jadi ini adalah perempuan ya, dan juga nih bisa juga dengan laki-laki. Jadi siapapun yang agak mirip ceritanya seperti ini ya, bahwa tidak mereka mereka berdua itu tidak putus ya, selingkuhannya ini dengan orang yang kamu sayangin ini nggak putus. Karena apa? Karena dia apa ya, mempertahankan karena dia memiliki finansial atau keuangan yang bagus gitu ya, yang bisa menurut pikiran dia ke depannya bisa mensupport usahanya dia atau membuat dia bisa dalam keadaan lebih baik dari misalkan sekarang kurang baik dalam finansial atau keuangan, tapi karena dia memiliki selingkuhan yang memiliki uang banyak atau lebih besar dari dia, jadi dia pertahankan. Walaupun di sini mereka selalu berkonflik ya, berkonflik karena sering cemburu, parah banget ini soalnya di sini banyak kartu diwarnain dengan kecemburuan dan panas hati ya, yang mana kalau ini adalah perempuan dia cemburu banget gitu. Jadi dia melihat kekasih kamu ini, dia sudah tahu nih pekerjaannya apa, lalu dia lihat gitu dengan kepala mata dia sendiri sampai tidak percaya. Mungkin menurut si kekasih kamu ini ya, yang lost contact ini mungkin menurut dia itu normal gitu, tapi menurut perempuan ya, perempuan yang merasa dia memiliki cinta terhadap seseorang yang dia sayangin pasti itu nggak bagus ya, hal-hal yang mendekati lawan jenis dengan berlebihan seperti itu misalkan ya, karena di sini banyak kartu kecemburuan dan panas hati pasti karena sikap si pasangannya yang agak terlalu lebay terhadap lawan jenis yang membuat dia akhirnya sering di sini berkonflik dalam kecemburuan atau pertikaian kecil yang membuat jadi besar gitu. Walaupun sering ribut seperti itu, tapi mereka tidak putus karena mungkin dipertahankan karena finansialnya mendukung seperti itu. Jadi apa saran aku buat kamu yang sudah ditinggal atau di lost contactin terlalu lama oleh pasangan kamu ini, oh, atau mungkin kamu adalah orang ketiganya ya, atau kamu orang barunya yang tersebut di sini, oke. Lebih baik tidak perlu diteruskan ya, karena hubungan seperti ini akan membawa penyakit ya. Pertama adalah karena kesehatan mental juga akan mengganggu kalian nanti, jadi kurang tidur, kurang makan tidak terjaga gitu ya, dan terutama pada finansial mungkin karena di sini aku melihat ada jarak ya. Jadi bisa jadi hubungannya kamu dengan dia memang tidak satu daerah atau tidak satu tempat, tapi dia berjauhan itu pun akan menghabiskan banyak finansial kamu atau keuangan itu lebih baik tidak perlu diteruskan gitu ya. Ini menurut aku ya, kalau kamu sudah sangat lama di lost contactin. Beda dengan
kalau kamu masih terus komunikasi tanpa adanya lost contact atau di blok-blok begitu, itu masih ada kemungkinan dia memiliki sifat terpuji atau bagus gitu ya. Dia berani maksudnya menghadapi masalah-masalah sama kamu gitu tanpa harus meninggalkan kamu tanpa komunikasi atau kabar. Tapi kalau pasangan yang sudah dengan sengaja atau memang menurut pikiran dia itu adalah terbaik atau menurut dia itu normal meninggalkan kamu tanpa memberikan kabar, lost contact begitu ya, lebih baik nggak usah diteruskan kawan-kawan. Teman-teman semua ya udah ngerti ya, harusnya kita udah lebih paham bagaimana, karena kalau kita masih terus seperti itu mengharapkan terus ya, jadinya yang menjadi banyak kerugian adalah kita sebagai pasangannya, kamu sebagai pasangannya gitu. Gimana sih, apa nggak lebih baik kita fokus pada karir kita, finansial kita gitu ya, pada diri sendiri untuk jadi lebih baik lagi. Karena jangan lupa ya, setiap manusia yang hidup di dunia ini semua berpasangan. Jadi kalau kita dipertemukan dengan orang yang salah, kita bersyukur aja karena dia akan menjadikan kita menjadi lebih baik, dan ilmunya kita pakai untuk jalan ke depan lagi, untuk perbaikan diri, dan nanti Tuhan memberikan yang tepat, yang sama seperti pribadimu juga. Mungkin kalau kamu cerewet, dia agak pendiam, atau dia pendiam kamu atau dia cerewet kamu pendiam, nanti juga akan dipilihkan yang terbaik. Yang penting adalah saat ini jangan terlalu kok kekeh untuk ingin sekali mendapatkan dia kembali atau untuk menjalin hubungan kembali pada kesempatan kedua. Walaupun di sini aku juga nggak ngelihat ada kesempatan kedua ya, karena dia memang sedang dekat dengan selingkuhannya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kamu adalah orang ketiganya dan kamu banyak uang, berarti itu adalah kamu. Atau kamu adalah orang ketiganya yang baru kenalan terus kamu udah dicuekin sama dia, berarti itu berarti itu adalah juga kamu. Jadi kamu tahu ya siapa yang paling dominan di sini, sifat yang jelek. Jadi sudah ketebak siapa, oke? Jadi buat teman-teman semua jangan sedih ya. Apapun yang aku bacakan ini hanya masukan. Kalau ini baik silahkan dipakai, kalau tidak baik silahkan diabaikan. Jangan lupa ya nanti di komen. Oke, kita lihat di sini zodiak apa sih yang sekarang sedang mengalami ini. Jangan-jangan seperti kemarin lagi ya. Zodiak apa yang saat ini seperti di jalan ceritaku? Oke, ada Gemini. Ada Gemini teman-teman ya. Apakah kamu Gemini? Capricorn. Oh ya, dari kemarin Capricorn. Ada Libra, Aries, ada zodiak Cancer, ada zodiak Scorpio, ada zodiak Sagittarius. Satu lagi ya teman-teman ya. Satu lagi siapa dia? Ada zodiak Virgo. Oke teman-teman, di sini zodiak yang sedang mengalami ini. Kalau ini resonate ya, kalau tidak ya silakan abaikan saja. Jadi tidak perlu diperdebatkan ya, mohon maaf. Jangan jadi perdebatan karena ini general reading, oke? Zodiaknya adalah Gemini, Capricorn, Libra, Aries, Cancer, Scorpio, Sagittarius, dan Virgo. Teman-teman, pesannya satu. Jangan pernah berkhianat pada pasangan ya. Walaupun kita berjauhan jaraknya, tetap percaya bahwa kita kalau disakiti nanti akan kembali pada orang yang menyakiti. Jadi kita jangan sampai memperlakukan pasangan kita atau berkhianat kepada pasangan kita ya. Mau cepat atau lambat, karma selalu datang. Jadi teman-teman tetap berbuat baik, tetap percaya pada perilaku dan apa ya namanya ya,
pada kepercayaan diri teman-teman bahwa tidak perlu membalas atau tidak perlu mendua untuk mendapatkan yang serius. Tuhan kelak akan mempertemukan kalian dengan yang memang sudah jodohnya, pasti akan dijumpakan dan tidak ada masalah. Walaupun penuh masalah, kalau sudah jodoh pasti akan jumpa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika memang ini tidak resonate, jangan diperdebatkan. Jika ini resonate, silahkan di komen, jangan lupa di share, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, dadah teman-teman, selamat jumpa lagi. Mwah.